Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Darto. Kita akan belajar tentang cahaya. Bab yang ke-11. Sifat-sifat cahaya meliputi cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan atau dispersi, dapat dilenturkan, dapat dipadukan, dapat dipolarisasikan. Untuk yang di SMP kita nanti hanya sampai pada dispersi. Yang selanjutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Jadi keterangan singkat, dapat dipantulkan itu nanti ketika cahaya kita mengenai cermin itu akan dipantulkan. Dapat dibiaskan ketika cahaya mengenai lensa. Dapat diuraikan ketika cahaya mengenai prisma. Kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan medium, misalkan cahaya matahari. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Penjelasan mengenai cahaya merambat lurus. Berkas cahaya bisa berupa sinar-sinar yang sejajar seperti ini. Bisa juga berupa sinar-sinar yang menyebar atau divergen. Bisa juga berupa sinar-sinar yang mengumpul atau konvergen. Berikutnya, bahwa apabila cahaya mengenai benda tidak tembus cahaya, maka akan terbentuklah bayang-bayang seperti ini. Gambarannya, ini ada sumber cahaya dari sebelah sini, kemudian ini ada benda tak tembus cahaya. Tak tembus cahaya itu maksudnya kalau ada cahaya mengenainya itu tidak menembus, terhalang. Bila ada sinar datang mengenai benda ini, maka nanti di belakang benda ini akan terdapatlah bayang-bayang. Yang ini adalah bayang-bayang gelap, bayang-bayang inti ya, yang dinamakan dengan umbra. Sedangkan yang samar-samar ini, maupun ini kita namakan dengan penumbra. Ini pengertiannya lebih lanjut di sini ya. Berikutnya, hukum pemantulan bunyinya adalah yang pertama, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi ini yang pertama adalah ini sinar datangnya ini. Nah, sinar datang. Sinar datang itu apa? Sinar datang itu sinar yang menuju bidang pantul. Jadi menuju bidang pantul itu sinar datang. Kemudian garis normal yang ini ke atas ini. Apa itu garis normal? Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Ini bidang pantulnya kan mendatar, garis normal ke atas. Nah, berarti ini tegak lurus. Ya, jadi yang garis yang tegak lurus dengan bidang pantul namanya garis normal. Kemudian sinar pantul. Sinar pantul itu apa? Sinar yang meninggalkan bidang pantul. Nah, ini terletak pada satu bidang datar, satu bidang maksudnya ya. Jadi misalkan bidangnya bidang X ya, X saja, tidak X sama Z, tidak Z. Kemudian yang kedua bunyinya bahwa sudut datang I ya sama dengan sudut pantul R. Nah, sudut datang itu apa? Sudut datang itu sudut yang dibentuk oleh sinar datang ini dan garis normal, berarti ini sudutnya. Ini sudut datang I. Ini besarnya sama dengan sudut pantul. Apa itu sudut pantul? Sudut pantul itu sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Berarti antara garis ini dan ini ya. Nah, ini namanya sudut pantul. Nah, besarnya bagaimana? Besarnya sama besar. Jadi misalkan ini sudutnya datang 30, maka sudut pantulnya juga 30 ya derajat. Bunyi hukum pemantulan cahaya. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya. Jadi tadi pengertiannya harus sudah paham. Sinar datang itu apa, garis normal itu apa, sinar pantul itu apa, sudut datang apa, sudut pantul apa, bidang pantul apa, itu sudah paham. Kita lanjutkan berikutnya. Kalau tadi kita bahas tentang bayang-bayang, sekarang kita akan membahas tentang bayangan ya. Bayangan ini ya, akan kita bahas tentang bayangan. Kalau bayang-bayang tadi kan dihasilkan oleh sinar yang mengenai benda tidak tembus cahaya. Nah, kalau bayangan itu dihasilkan oleh cahaya yang mengenai bidang pantul. Cahaya, apabila cahaya itu mengenai bidang pantul, maka akan menghasilkan bayangan. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi
Itu kan cahaya atau sinar mengenai benda tidak tembus cahaya. Kalau bayangan itu dihasilkan oleh cahaya yang mengenai bidang pantul. Ini bidang pantul, ini ada cahaya mengenai bidang pantul, maka akan menghasilkan bayangan. Bayangan nanti ada dua macam yang kita kenal, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bedanya di mana? Begini, kalau bayangan nyata itu terbentuk oleh perpotongan sinar-sinar pantul. Ini kan sinar datang, ini juga sinar datang. Ini sinar datang karena menuju ke bidang pantul, ini juga menuju bidang pantul. Sinar datang ini mesti menghasilkan sinar pantul ini, sinar pantulnya. Sinar datang yang ini menghasilkan sinar pantul ini. Nah, sinar pantul ini kan membentuk bentuknya konvergen ya, mengumpul ke satu titik ini ya. Maka di sini terbentuklah bayangan. Bayangan ini kita namakan bayangannya karena terbentuk oleh sinar-sinar pantul yang mengumpul atau konvergen. Nah, sedangkan pada bayangan maya terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul. Kita lihat di sini, ini ada benda titik A. Nah, ini sinar datangnya ini ya, kita ambil dua sinar datang ya. Nah, kemudian sinar pantul ini membentuk sinar pantul yang ini, sedangkan yang ini membentuk sinar pantul ini. Sinar pantul ini dan ini bentuknya tidak konvergen tapi divergen, menyebar. Apakah ini nanti akan ketemu? Tidak akan ketemu karena menyebar. Maka itulah ini diperpanjang. Makanya namanya adalah perpanjangan. Nah, di sini adalah perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Nah, bayangan yang terbentuk ini kita namakan bayangan maya ya, karena hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, gitu ya. Kemudian bedanya lagi bahwa kalau bayangan maya ini nanti kamu pasang layar di sini, maka nanti akan tampak bayangannya ini ya, tampak, bisa ditangkap bayangannya ya, itu bayangan nyata. Sedangkan kalau bayangan maya ini, kalau kamu cari pakai layar di belakang sini tidak ada, karena maya ya, jadi ini tidak ada bayangannya di sini. Nah, dicari dengan layar tidak ada. Oke, jadi kalau kamu misalkan di sini kamu bercermin, misalkan ya, bercermin ini di depan cermin ya, ada bayanganmu seolah-olah di dalam cermin, kamu cari di belakangnya, kamu pasang layarnya, tidak akan ketemu. Tapi kalau di sini kamu bercerminnya pakai cermin cekung ya, pakai cermin cekung, ada bayanganmu di belakang, ada bayanganmu lah, bayanganmu tidak di belakangnya tapi di sini ya. Nah, di sekitarmu ya. Nah, ini kalau kamu pasang layar di belakang sini, maka akan ketangkap bayanganmu. Begitu ya. Nanti lebih jelasnya nanti kalau sudah masuk pada materi cermin. Oke, kita lanjutkan sekarang materinya. Jadi kita sudah tahu ya, cermin apa, bayangan maya itu apa, bayangan nyata itu apa. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pemantulan cahaya pada cermin. Nah, cermin nanti kita bedakan menjadi tiga jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita bahas satu persatu. Cermin datar dulu. Cermin datar itu apa? Cermin yang permukaannya datar mestinya ya. Ini seperti ini datar. Ini datar, permukaannya juga datar ya. Ini ada benda berupa titik A. Kalau ini bendanya berupa garis PQ. Kalau titik A diletakkan di depan cermin datar, maka nanti akan terbentuk bayangan A aksen. Demikian pula garis PQ di depan cermin datar akan terbentuk bayangan P aksen, Q aksen. Nah, bagaimana sifat-sifat bayangannya?
Kita lihat di sini apakah maya atau nyata. Kita lihat sinar pantulnya, kita lihat ini sinar pantulnya dan ini. Apakah ini mengumpul sinar pantulnya? Tidak. Maka harus diperpanjang. Nah, diperpanjang terbentuklah perpotongan perpanjangannya. Maka ini bayangannya adalah maya. Sama saja dengan ini ya. Ini juga perpanjangan dari sinar pantul, maka ini juga maya. Nah, ketemu satu sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar. Yang berikutnya kita lihat sekarang apakah terbalik apa tegak. Kita lihat P nya di bawah, P nya hasilnya juga di bawah, Q nya di atas, G nya juga di atas. Berarti ini tegak ya, tegak itu artinya tidak kebolak-balik, bawah tetap bawah, atas tetap atas. Berarti ini tegak ya. Jadi ini kalau ini dasi panah ya panahnya ke atas, ini tetap panahnya ke atas. Ini namanya tegak. Kemudian kita lihat jaraknya, jarak benda dan jarak bayangan. Kita lihat ini titik A, misalkan titik A di sini, jaraknya misalkan 2 meter. Nah, bayangannya ini berarti bayangannya sama di sini ya. Ini juga 2 meter sama. Jadi ini namanya jarak benda. Jarak benda itu ngitungnya dari benda sampai cermin atau bidang pantul. Jarak bayangan juga sama, ngitungnya dari bayangan sampai bidang pantul. Jadi jaraknya benda dan jarak bayangan adalah sama. Itu ya. Demikian pula yang ini sama ini juga sama, yang ini juga sama dengan yang ini. Nah, itu ya. Maka kita bisa tuliskan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Nah, ini ya sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Maksudnya sama besar tuh ya tingginya sama, jaraknya juga sama. Nanti tingginya juga sama. Kalau misalnya kamu bercermin di depan cermin datar, nah ketingginya kamu misalkan 1,5 meter, nah bayangannya kamu juga tingginya 1,5 meter. Nah, jaraknya juga sama. Misalnya kamu di depan cermin itu 2 meter, maka bayanganmu juga 2 meter. Begitu. Misalkan kamu mencium cermin, nah mencium cermin, maka bayanganmu juga akan mencium juga. Jadi kamu nempel di sini ya, bayanganmu juga nempel. Kamu menjauh 1 meter, maka bayangannya juga menjauh 1 meter. Oke, begitu. Oke, sekarang kita lanjut dengan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung itu nanti ada 2, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, sekarang cermin cekung dulu. Cermin cekung tuh permukaannya melengkung ini ya, ledok gitu ya. Jadi kita ledok ya. Ini permukaannya cermin cekung. Cermin cekung nanti dikatakan bersifat konvergen. Artinya konvergen apa? Mengumpulkan apa? Sinar pantul. Nah, mengumpulkan atau memusatkan sinar pantul. Jadi nanti kalau ada sinar datang ke cermin cekung, ya, sinar datang ke cermin cekung, maka sinar ini nanti akan dipantulkan. Nah, dipantulkan ke satu titik. Nah, titik itu dinamakan dengan titik fokus. Titik fokus. Nah, di mana tuh jaraknya titik fokus itu? Nah, kita misalkan seperti ini, cermin itu kalau kita tarik terus kan bisa berupa lingkaran begini ya, seperti ini. Nah, lingkaran itu kan punya titik pusat ya, titik pusat. Nah, kita anggap titik pusat itu M. Maka M itu kan sampai ke tepi kan kita namakan jari-jarinya. Ini jari-jari kan ya, jari-jari. Ini juga ke sana juga jari-jari. Nah, separuhnya jari-jari itu kita katakan F, jarak fokus. Nah, jadi ini R-nya, ini fokusnya. Jadi di mana letaknya fokus? Letaknya fokus itu setengahnya jari-jari. Itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut sekarang dengan pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi misalkan ini cermin cekung, maka kita kasih kode dulu, ini titik O, titik F,
Ini titik M, kita sudah tahu tadi M itu pusatnya, tengah-tengahnya, F itu setengahnya jari-jari, O itu titiknya. Ini di cermin ya, namanya titik pusat bidang cermin. Nah, ruang antara O sampai F ini kita katakan sebagai ruang 1, ruang 1. Kemudian ruang antara F sampai M namanya ruang 2. Jadi ruang antara M sampai tak terhingga, ini ada tak terhingga, ruang tak terhingga ini ya, ruang tak terhingga ini ruang 3. Sedangkan ruang antara O sampai min tak terhingga ini ruang 4. Jadi nanti kalau ada benda di sini berarti benda di ruang berapa? Ruang 2. Kalau ada benda di sini, benda di ruang berapa? Ruang 2. Di sini ruang 2. Kalau ada benda di sini di ruang 3, benda di sini di ruang 3, benda di sini. Nah, berarti 2 benda di M, tepat di M. Benda di sini berarti benda tepat di F. Benda di sini berarti di ruang 4. Nah, begitu ya. Kenapa ini dikasih min tangannya? Karena ini di belakang cermin, nanti ini hasilnya negatif ya kalau di belakang cermin. Oke, itu ya ruangannya sudah harus paham. Berikutnya sekarang sinar istimewa. Sinar istimewa itu apa toh? Sinar istimewa itu adalah sinar-sinar yang dibutuhkan, yang kita butuhkan nanti untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin atau lensa juga ya. Nah, jadi kita tidak gambarnya nanti tidak pakai sinarnya tidak sembarangan, tapi pakai aturan menggunakan sinar istimewa. Ya, ada 3 sinar istimewa. Ya, untuk cermin cekung. Nah, ini ya sinar istimewa yang pertama ini bunyinya. Bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan muncul titik fokus. Jadi sumbu utama itu yang ini sumbu utama itu ini. Sumbunya ini ya, ini sumbu utama. Ya, ini cerminnya, cermin cekungnya. Ada sinar datang, ini ada sinar datang ya, sinar datang. Nah, sinar datang menuju cermin cekung kan akan dipusatkan, dikumpulkan ke fokus. Nah, dikumpulkan. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Ini belum ada, ini mesti loh ya, tidak ada bendanya, ini belum ada bendanya, namanya sinar istimewa itu belum ada bendanya ya, sementara ya. Terus sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui fokus. Nah, ini sinar datangnya ini melalui fokus, ini fokusnya. Nah, kita naikkan dulu. Nah, ini sinar datang melalui fokusnya kan, fokusnya jadi ini lewat fokus dulu menuju ke bidang pantul. Nah, ini dipantulkan mana? Ini dipantulkan sejajar, kebalikan yang nomor 1 berarti. Kalau yang nomor 1 kan sejajar dulu, pantulkan ke fokus. Kalau yang kedua ini lewat fokus dulu, dipantulkan sejajar. Ini sumbu utama. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, sinar yang ketiga. Ini sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, melalui pusat kelengkungan berarti pusatnya kan ini ya. Melalui pusatnya titik tengah tadi ya. Sinar datang melalui pusat ini. Nah, begitu. Maka akan dipantulkan kembali, ya, mantulnya balik, akan dipantulkan kembali melalui titik pusat itu juga. Ini sinar yang ketiga, kamu harus paham itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Contoh caranya menggambar ya, contoh caranya ini ada contohnya seperti ini. Nah, ini ada cermin apa ini? Cermin cekung. Terus ada ini O nya, nih F, ini M. Ada benda di mana ini? Di ruang 2. Ini bendanya di ruang 2. Tapi
Nah, benda ada di ruang 2. Ini benda di ruang 2. Ruang 2 ini ya, karena terletak antara F dan M. Kemudian cara membentuk bayangan adalah kita tarik sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama kita gunakan ya, sinar datang. Ini sinarnya, kalau yang tadi kan belum ada bendanya, kalau sudah ada bendanya berarti sinarnya melalui ujungnya benda. Jadi sinar datang sejajar ini ya, kita datang sinar datang sejajar. Nah, sejajar sumber utama mantul kemana? Ke fokus sesuai sinar istimewa yang pertama kan gitu ya sebenarnya. Nah, dipantulkan ke fokus. Satu lagi sinar istimewanya kita pilih yang mana, yang kita pakai yang ini ya, misalkan yang melalui fokus dulu. Sinar datang melalui fokus, sinar datang melalui fokus. Nah, bagaimana tadi kalau melalui fokus? Dipantulkan sejajar. Jadi ini ya mantulannya. Nah, ini. Nah, sinar datang sinar pantulnya ini kan berbentuk konvergen, mengumpulkan. Nah, ketemulah perpotongannya di sini, maka ini kita tarik sebagai bayangannya. Gampang kan ya? Nah, jadi ini bendanya, ini bayangannya, di sini. Itu hanya seperti ini. Sekarang kita tentukan sifat bayangannya. Bendanya tadi di ruang berapa? Ruang 2. Benda di ruang 2. Ini kan benda di ruang 2. Ini ruang 2 bukan 3 nih ya, di ruang 2. Benda di ruang 2. Maka bayangannya di ruang berapa? Nah, kita pakai rumus ini ya. Rumusnya 5 kurangi 2 berarti 3. Ya, 5 kurangi R. R benda, ruang benda ya. 5 dikurangi ruang benda. Ruang benda kan ruang 2, berarti 5 kurangi 2 3, berarti bayangannya di ruang 3. Ini bayangannya di ruang 3 ini ya. Ini kan M, ke sana kan ruang 3. Kemudian sifat berikutnya adalah diperbesar. Kenapa diperbesar? Gampang aja. Semula ruang 2 menjadi ruang 3, berarti 2 ke 3 kan diperbesar gitu aja. Ini ruang 2, 3 berarti diperbesar. Ini kelihatan tadi diperbesar, ini kecil, ini besar. Jadi bayangannya itu diperbesar. Nah, jadi sekian. Semula kan kecil jadi besar. Nah, dimana dinamakan diperbesar. Nyata ya kalau nyata ini kan karena tadi sinar pantulnya mengumpul berarti nyata. Nah, kemudian terbalik, ini terbalik. Jadi bendanya kepalanya di atas, ini panahnya ke atas, bayangannya panahnya ke bawah, namanya terbalik. Oke, sekarang menggambarnya sudah. Untuk gambar-gambar berikutnya kamu coba sendiri ya. Kalau bendanya di ruang 1 bagaimana, benda di ruang 3 bagaimana, kamu harus latihan sendiri ya. Oke, sekarang kita hitungannya, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus ya. Nanti untuk perhitungannya kita akan menggunakan rumus. Kita menggunakan rumus ini ya. Ini 1/SI sama dengan 1/F min 1/SO. Ini kalau mencari SI. SI itu apa? SI itu bayangan, jarak bayangan ya. Kita ke atas sekalian. Nah, oke. Jadi untuk mencari SI itu pakai rumus ini, untuk mencari SO pakai rumus ini, untuk mencari fokus, jarak fokus pakai rumus ini ya. Jadi kalau 1/SI itu 1/F min 1/SO, 1/SO 1/F min 1/SI. Kalau 1/F berarti 1/SO tambah 1/SI. Nah, lain lagi kamu juga bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus ini. Nanti bisa juga lebih mudah ya pakai rumus ini ya. Jadi rumusnya ini, F sama dengan SO si per SO plus si. Kalau mencari SO, shift per si min F. Mencari SI sama dengan soft per SO min F. Nah, sedangkan untuk mencari perbesaran bayangan, menggunakan rumus ini, M sama dengan C per SO. Nah, itu ya. Nah, keterangannya ini, SO itu jarak benda,
S itu jarak, O itu objek gitu ya, jarak objek. S itu jarak, I itu image bayangan ya, bayangan. F itu jarak fokus, M magnify ya, perbesaran. Oke. Nah, ini ada catatan di sini, kalau SI-nya nanti ketemunya negatif ya, maka bayangannya nanti maya. Jadi kalau negatif tuh bayangannya maya, berarti di belakang cermin gitu ya. Nah, ini ada gambar contohnya seperti ini ya. Mana SO, mana S itu bisa dilihat di sini. Tadi kan sudah dijelaskan. SO itu jarak benda, berarti ini ada benda di sini. Berarti benda ke cermin itu namanya SO. Kemudian membentuk bayangan ini bayangannya. Oh, berarti ini SI. SI itu jarak benda sampai cermin tuh ya. Kalau fokus berarti ini sampai sini jarak fokus. Kalau jarak jari-jari ini sampai sini jari-jarinya. Tuh ya keterangannya ya. Kita lanjut sekarang contoh soalnya seperti ini. Benda diletakkan 3 cm di depan cermin cekung dan bentuk bayangan pada jarak 6 cm. Tentukan. Nah, kita bisa tuliskan langsung di sini. Kita tuliskan benda diletakkan 3 cm di depan cermin cekung. Jadi berarti ini benda ya, berarti jarak benda. Kita tulis diketahui, misalkan diketahui apa, SO sama dengan 3 cm. Kemudian membentuk bayangan pada jarak 6 cm, berarti jarak bayangan SI, jarak bayangan SI 6 cm. Oke, pertanyaannya jarak fokus, berarti yang ditanya yang A adalah jarak fokus. Jarak fokus tuh F nya berapa, yang B perbesaran tuh M nya berapa, yang C itu sifatnya bayangan bagaimana, yang D lukisannya. Oke, kita jawab di sini ya. Jawabnya mencari apa? Mencari fokus. Cari fokus kita pakai rumus yang pertama dulu ya, 1/F. Misalkan 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. 1/F sama dengan 1/SO nya 3 ditambah 1/SI. SI nya 6. Kalau penjumlahan penyebutnya harus samakan penyebut jadi per berapa, per 6. Ini juga 6 berarti kan. Nah, ini tetap 1. 6 dibagi 3 2, taruh atasnya. Hasilnya 2. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, tinggal nambahkan 2 tambah 1 3. 3/6. Ini kan 1 per fokus. Kalau mencari fokus berarti ya fokus per 1 sama dengan 6/3. Berarti fokus sama dengan 6/3 2 cm ya. F bagi 1 kan F itu rumus pertama. Bisa juga pakai rumus yang kedua. Rumus kedua apa? FO sama dengan SOSI per SO tambah Si. SO nya 3, Si nya 6 dibagi SO nya 3 tambah Si nya 6 sama dengan 3 kali 6 18 dibagi 3 tambah 6 9 sama dengan 2 cm. Sama ya hasilnya. Kemudian mencari perbesaran yang B sekarang. Perbesarannya rumusnya perbesaran itu M sama dengan SI per SO. SI nya 6, SO nya 3, ketemunya 2 kali itu ya, artinya diperbesar 2 kali. Diperbesar 2 kali. Kan semula 3 menjadi 6, berarti kan diperbesar 2 kali. Dan yang C sifat bayangan. Nah, kita bisa lihat sekarang. Yang pertama nyata atau maya. Nah, untuk patokan kalau bendanya ini di ruang berapa kira-kira? Nah, sebenarnya
Lebih enaknya kalau kita lukis dulu ya, kita lukis dulu aja, kita lukis. Nah, cermin cekung jedet itu jaraknya fokus ketemu tadi berapa, 2, jarak fokusnya 2, sini ya 2 fokus, kemudian berarti M nya 4 ya, M nya di sini, M nya 4 di sini, bendanya 3 cm, kalau ini 2 cm, 2 ini kan 4, ini 4, berarti tengah-tengahnya 3 di sini, bendanya di sini tengah-tengah, bendanya kan 3 ya, ini SO nya ini sampai sana itu SO sama dengan 3 cm. Nah, terus bayangannya nanti 6 ya, berarti ya. Kita coba apakah ketemu 6 bayangannya. Nah, sinar istimewanya kita pakai sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sembunyi ya, utama ya, sinar datang sejajar utama. Nah, mantulnya kemana? Ke fokus. Mantulnya ke fokus ini ya, lihat. Nah, tuh. Nah, sinar pantul ini. Sinar istimewa yang kedua kita pakai yang lewat fokus, berarti sinar datang melalui fokus. Lihat ini ya, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumber utama. Nah itu ya, ini sinar pantulnya. Nah maka ini terjadi perpotongan di sini ya, maka terbentuklah bayangannya ini. Nah ini bayangannya. Oke, nah jaraknya berapa ini? Jaraknya ini 6 cm. Jadi kalau ini di sini 4, berarti di sini 6 ya. Berarti S nya sama dengan 6 cm ya. Oke. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya, maya apa nyata. Nah, ini sinar pantulnya mengumpul, berarti nyata. Sifatnya ini yang D ya berarti ya. Ya. Ini yang lukisan yang C kita ada, ini lukisannya itu C, yang D itu apa sifatnya, sifat bayangannya ya. Yang pertama adalah nyata ya, karena sinar pantulnya mengumpul. Dan yang kedua nyata tegak apa terbalik ini. Nah, terbalik. Kalau tegak biasa, kalau nyata biasanya terbalik. Kemudian nyata terbalik lebih besar apa lebih kecil, diperbesar apa diperkecil, diperbesar. Ini jadi lebih besar nih, diperbesar. Nah di ruang berapa? Nah benda di ruang berapa tadi? Benda di ruang 2, berarti bayangannya di ruang T3, karena benda di ruang 3 berarti bayangan di ruang T3. Rumusnya kan 5 kurangi 2, 3 ya. 2 ke 3 diperbesar. Itu ya sifat bayangan ini. Itu ya contohnya untuk menggunakan rumus pada cermin cekung. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Ini ada catatan, jika nanti dalam perhitungan S nya ketemunya positif maka bayangannya nyata ya. Tapi kan ketemunya S nya positif 6 cm ya, maka bayangannya nyata dan terbalik ya bayangannya ya. Jika negatif berarti bayangannya maya tegak. Ini hanya rangkuman saja. Perbesaran pada jika M nya lebih besar dari 1, jika M nya ketemunya lebih besar dari 1 seperti 2 tadi ya, maka berarti diperbesar. Tapi kalau ketemunya kurang dari 1, misalkan 1/2, 1/3, itu berarti diperkecil ya, diperkecil. Ini rumus untuk menentukan letak benda ya. Kemudian setelah kamu gambar nanti dilukis semua, hasilnya seperti ini. Setelah kita gambar hasilnya ini. Kalau benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4, kan 5 kurangi 1, jadi benda bayangan di ruang 4. Kemudian
diperbesar ya kan, 1/4 kan diperbesar. Kemudian maya tegak. Maya karena di ruang 4 kan belakang cermin, negatif ketemunya, berarti maya. Kalau maya biasanya tegak. Kasihan kalau maya terbalik ya. Kemudian kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, 5 kurangi 2 kan 3. Kemudian diperbesar ya, 2 jadi 3 kan diperbesar. Nyata terbalik. Nyata terbalik. Kemudian ruang 3, bayangan di ruang 2 sama ya, tapi diperkecil karena 3 jadi 2 kan diperkecil. Kalau di titik F ya tak terhingga. Kalau di titik M sama, tetap di titik M cuma terbalik, sama besar, nyata. Jadi kesimpulannya semua bayangannya ini nyata ya kebanyakan ya, kecuali kalau benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1 maya. Kalau di titik F juga maya ya, tapi ini tidak terhingga, jadi tidak maya, tegak dan diperbesar. Tapi kalau kamu gambar nanti nggak kelihatan bayangannya ya, tak terhingga, ketemunya di tak terhingga. Jadi yang penting catatan di sini adalah kalau benda di ruang 1 itu maya, jadi selain di ruang 1 nyata, kecuali F ya. Oke, sekarang manfaatnya apa toh? Cermin cekung manfaatnya adalah untuk berdandan atau bercukur, atau bagi dokter tuh memeriksa gigi itu pakai cermin cekung, nanti lebih kelihatan, lebih jelas, lebih besar hasilnya. Kenapa lebih besar? Ya karena bendanya kan di ruang 1. Kalau benda di ruang 1 kan hasilnya diperbesar. Jadi kalau menggunakan cermin didekatkan dengan bendanya di ruang 1, maka bayangannya besar sekali. Coba saja kamu pakai cermin cekung, kamu bercermin pakai cermin nanti bayangan besar sekali ya, besar sekali. Maka bisa digunakan untuk berdandan atau bercukur. Kemudian untuk reflektor cahaya, biasanya pada lampu senter atau lampu motor itu menggunakan cermin cekung ya. Kemudian sebagai pengumpul cahaya pada teleskop dan mikroskop. Itulah manfaat cermin cekung untuk kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup ya sampai di sini dulu. Nanti kita ganti ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.